Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Wa dalilu tsani, dalil yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Wa dilalatuhu 'ala maqsudit tarjamati. Sisi pendalilan dari matan ma fihi min ta'yinid dini al-mardiyyi indallahi, yaitu di dalam ayat ini terdapat ta'yin, terdapat penyebutan secara spesifik tentang agama yang Allah ridai di sisi Allah. Annahu dinul Islam, yaitu agama Islam. Fal ibadatu allati khuliqna li ajliha wa umirna biha la yatahaqqaqu husuluha illa bil Islam. Maka ibadah yang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, dan kita juga diperintahkan oleh Allah untuk ibadah tersebut la yatahaqqaq, tidak akan terwujud, husuluha, tidak akan terwujud ibadah tersebut, tidak tercapai ibadah tersebut illa bil Islami, kecuali dengan masuk Islam. Maka maksudnya Islam adalah syarat dari semua ibadah. Salat menjadi sah kalau pelakunya Islam. Puasa Ramadan menjadi sah kalau yang melakukan Muslim. Sedekah zakat menjadi sah sebagai suatu sedekah dan suatu zakat kalau pelakunya Muslim, dan seterusnya. Fal Islamu wajibun, maka masuk Islam hukumnya wajib. Li'anna imtithalul ibadati mauqufun alaihi, karena melaksanakan ibadah ini tergantung dengan adanya Islam, tergantung dengan status Muslim. Kemudian wa dalilu tsalitsu, dalil yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Al-ayah. Wa dilalatuhu ala maqsudit tarjamati min wajhain. Sisi pendalilan dari matan ini ada dari dua sisi. Ahaduma, yang pertama, fi qaulihi fattabi'uh. Dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat di atas, fattabi'uh, ikutilah jalan tersebut. Ai ittabi'us siratal mustaqima, maksudnya ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa huwal Islam, siratal mustaqim artinya agama Islam. Maka di sini syahidnya di dalil yang ketiga, syahidnya atau inti pendalilannya adalah pada firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus. Jalanku yang lurus maksudnya Islam. Fattabi'u, maka ikutilah. Di sini syahidnya. Thabata tafsir sirati bil islami min hadits Nawas bin Sam'ana inna Ahmad bi isnadin hasanin. Dan telah sahih penafsiran dari Nabi terhadap istilah as-sirat. Nabi tafsirkan dengan al-Islam. Ini terdapat dalam hadis dari Nawas bin Sam'an dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Wal amru fi qawlihi fattabi'uhu. Sedangkan perintah dalam firman Allah fattabi'uh, ikutilah, ini kalimat perintah. Dalun alal ijabi, ini menunjukkan hukum wajib. Karena dalam kaidah ushul fikih, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Fal Islamu wajibun, maka masuk Islam hukumnya wajib. Wal akharu, yang kedua, fi qawlihi tamamil ayah. Di kelanjutan ayat Allah Ta'ala katakan wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan tersebut, jalan-jalan kesesatan, maka kalian akan berpecah belah dari jalan Allah. Fahuwa nahyun, maka ini larangan. Wan nahyu litahrimi, dan larangan itu menghasilkan hukum haram. Fattabi'us subuli muharramun, maka mengikuti jalan-jalan itu hukumnya haram. Wala yatawaqqal abdu ittiba'a subuli illa biluzumil Islam.
Dan seseorang tidak akan bisa jauh dari pengikutan kepada jalan-jalan tersebut. Seorang tidak bisa terhindar dari jalan-jalan tersebut kecuali kalau dia melazimi agama Islam. An-nahyu an tibaiha yastalzimu ijabal islami. Maka larangan untuk mengikuti subul ini berkonsekuensi mewajibkan masuk agama Islam. Dzakara al-musannifu fi tafsir as-subuli qaula Mujahidin wa huwa Ibnu Jabrin al-Makki. Musannif penulis di sini ketika menafsirkan as-subul membawakan perkataan Mujahid. Mujahid di sini maksudnya Mujahid bin Jabr al-Makki. Ahadi ashabi Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Salah satu murid dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwasanya Mujahid mengatakan as-subulu al-bid'ah wa syubuhatu. Bid'ah dan syubhat-syubhat. Akhrajahu ad-Darimi bi isnadin sahihin. Ya, perkataan Mujahid ini ditakhrij oleh ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Wasmu subuli amun fi kulli ma yukhalifu siratal mustaqim. Sedangkan istilah as-subul ini sifatnya umum, mencakup semua hal yang bertentangan dengan siratal mustaqim, dengan jalan yang lurus, dengan Islam. Fa yandariju fiha al-kufru, maka termasuk juga di dalamnya kekufuran, wal bid'atu, kebid'ahan, wal kabairu, dosa-dosa besar, was-saghairu, dan dosa-dosa kecil. Fal madhkuru fi kalami Mujahidin fardun min al-afradil mashmulati fi ismi subuli. Maka yang disebutkan oleh Mujahid di atas merupakan salah satu bagian saja dari cakupan istilah subul. Wa nawahu bihi Mujahidun duna ghairihi li'annahu aktsaruha fil khalqi syuyu'an. Sedangkan Mujahid memaksudkan menafsirkan subul dengan bid'ah dan syubhat, karena bid'ah dan syubhat adalah aktsaruha fil khalqi syuyu'an, yang paling banyak tersebar di tengah manusia. Wa asra'uha ila nufusi quluban, dan yang paling cepat untuk menempel, untuk terkait di hati manusia. Fa inna rawajal bid'ah wa syubhati ala ahli al-islami zahirun bayyinun. Maka tersebarnya kebid'ahan dan syubhat-syubhat di tengah orang Islam itu sangat jelas dan jelas. Fa inna ahadahum yatahasha al-wuqu'a fil mu'azzam min asy-syirki wal kufri hifdzan li asli dinihi. Karena terkadang seseorang itu menjauh untuk terjerumus kepada mu'azzam, perkara-perkara yang besar seperti kesyirikan dan kekufuran dalam rangka untuk menjaga agamanya. Lakin yaruju alaihi amru al-bid'ah wa syubuhati. Namun dia terjerumus ke dalam perkara bid'ah dan syubhat. Fatatashawwafa nafsuhu ilaiha wa taqbaluha. Maka jiwanya merasa perkara bid'ah dan syubhat itu bagus, tatashawwafa, merasa bagus. Wa taqbaluha, sehingga dia pun menerimanya. Dakwah semampumu.